Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Febriantoni, NRP 50252311106, akan mendemokan proyek akhir Prokjar, yaitu membuat sebuah game dengan soket programming. Untuk game yang saya bikin sendiri di sini bernama sambung kata. Jadi kita akan menyambung, misalnya apel akan disambung oleh lemon. Jadi akhir kata dari apel ini, yaitu L, harus disambut oleh player kedua, lemon. Setelah lemon, dia kan kata akhirnya N. Berarti player pertama harus menyebut kata yang berawalan dari N, yakni nanas. Nah, di sini S, nanas. Player kedua tidak punya pilihan yang mendapatkan S, sehingga akan dirandom oleh sistem tergantung apa yang ada di sini. Jadi tidak mungkin sistem random mendapatkan S lagi. Jadi tergantung ada A, B, C, D, J, dan seterusnya. Player berjumlah 2 di sini. Lalu ada mekanisme email. Jadi player bisa mengecek statsnya melalui email mereka. Emailnya akan disimpan dalam database.py ini. Mungkin kita akan mulai gamenya dulu, baru penjelasan teknisnya. Game membutuhkan 3 sistem, dimana satu sebagai server, satu lagi sebagai client, dan satu lagi sebagai client kedua. Server akan dijalankan terlebih dahulu untuk memulai game, lalu client 1, lalu client 2. Jika awal baru bermain game, kita butuh untuk register. Di sini emailnya bisa, so kita gunakan trying email coba-coba. Username-nya game, passwordnya 123. Registration successful, lalu akan kembali ke halaman login lagi. Sini kita akan coba login. Tadi namanya game, passwordnya 123. Nah, lalu akan masuk ke tampilan lobby, di mana 0/1 player ready. Tidak bisa ready jika playernya hanya satu, maka harus ada player kedua. Sini kita akan coba login dengan dia sudah ready, berarti player kedua harus masuk. Di sini saya sudah iki. Nah, lalu karena player tadi tidak terjadi apa-apa karena belum ada 2 player, sehingga server tidak bisa menganggapnya sebagai game gitu karena playernya belum penuh. Di sini ada game melawan Iki. Iki belum ready, jadi 1/2. Kalau Iki ready, nah maka game dimulai. Di sini ada eh, apa nih? Hewan dari R. Aduh. Ya, waktunya 10 menit untuk menebak. Di sini game kalah, lalu Iki yang menang. Kita mungkin akan retry. Sorry. Kalau retry, dia tidak perlu login lagi. Dia akan langsung masuk ke tampilan. Nah, dia akan langsung ready tampilan lobby ini. Sama kayak ini. Nah, kalau dua-duanya belum ready, maka 0/2. 1/2. Nah, ini 2/2. Buah dari J. Jeruk. Sini ada buah dari K, kiwi. Nah, di sini nggak ada buah yang berawan I, jadi server akan merandom. Lalu buah dari D, durian. Terus buah dari N, nanas. Nah, karena tidak ada yang berawan S, maka server akan merandom seperti yang saya bilang sebelumnya. Buah dari C, cherry. Tidak ada dari I lagi. I sudah dipakai tadi oleh tidak ada I malah. Dari K, kedondong. Nah, tidak ada huruf jeruk tidak ada buah dari G, maka
dia akan merandom lagi sesuai dengan apa yang ada. Apel. Coba kita jawab salah ya. Landak. Nah, ini salah. Dia punya eh, satu chance lagi. Jadi live-nya ada dua. Kita coba lagi landak Bali. Nah, kalah. Game kalah lagi, maka Iki pemenangnya. Mungkin itu. Lalu, jika udah mau stop, bisa pencet N. Ini juga pencet N. Nah, lalu di mana untuk sistem pengiriman emailnya? Kita bisa, sorry, untuk pengiriman email, sistem yang saya terapkan itu adalah kita jalankan server dulu, lalu client. Kita login sebagai Iki karena dia sudah menang banyak. Oh sorry, bla bla bla. Ini correct. Sistem pengiriman email bisa dilakukan send win stats. Jadi dia akan mengirim stat eh, pemain. Sudah berapa kali menang, berapa kali kalah, dan seterusnya. Nah, ini kita coba akan kirim Iki, di mana emailnya sudah ada pada database. Nah, server akan mencoba untuk mengirim stat successfully sent to emailnya si evil doctor ini. Kita akan coba cek emailnya. Evil doctor. Nah, mungkin dia. Nah, ini dia. Hi Iki, as requested, here are your statistic. Total win sama dengan 5. Mungkin itu dari game saya untuk cara berjalannya dan apa-apa saja yang dapat terjadi dari kasus-kasus seperti kata-katanya habis atau tidak ada sama sekali. Nah, lalu kita akan masuk ke teknisnya. Di sini yang pertama ada server tentunya. Di sini ada thread agar kliennya bisa berjalan bersamaan. Ini untuk run lobby dan gamenya. Nah, ini untuk mode lobbynya seperti ini. Ada username, queue, ready. Jika tidak ada yang kasus di atas, maka akan error. Untuk connected seperti ini. Authentication. Di sini email, konten, email, dia akan mengecek ke si database wordbombusers.db. Get stats untuk statsnya. Terus ini untuk login. Lalu main game loop. Seperti ini. Player left the lobby. Username is now ready. Ini untuk setelah dari si lobby tadi, dia akan masuk ke fungsi main game loop ini. Lalu ini untuk opsi send stats. Dia akan menggunakan email dari Google. Untuk kredensial pengirimnya ditaruh di .env. Jadi kita memasukkan email kita lalu token dari Gmail tersebut. Untuk cara pengiriman emailnya kita gunakan SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, dengan gmail.com. Lalu ada broadcast lobby status, ini untuk tampilan di klien. Start game round. Nah, dia akan ngambil teamsnya itu dari hewan, buah, dan negara. TXT-nya, jadi jika ingin mengisi lebih banyak bisa diisi. Fail untuk ini game starting, timnya apa, first word must be yang ada di tim tersebut. Nah, ini untuk turn-nya, turn order. Nah, ini untuk kayak all words are used dan lain-lain. Itu broadcast-nya dia memanggil fungsi yang di atas tadi untuk menampilkan di klien. All words used, it's a draw. Ini untuk kasus di mana mereka sudah menebak semuanya. Ini untuk yang tadi randomisasi. Ini untuk your turn, bla bla bla. No word start with.
ya broadcast encode. Oh ya, ini nanti termnya kita tambahkan. Nah, ini untuk clean up client setelah di close connection. Nah, lalu kita pindah ke client. Sini lebih simple, play one session. Di sini untuk clear dulu semua yang sebelumnya. Connect to server, defaultnya segini. Karena ini masih prototype, jadi digunakannya di localhost. Untuk listen ke server, kita gunakan banyak apa namanya, message type pada serialisasi dan deserialisasi. Send to server, login, ini untuk mengirim input dari si klien atau player. Ini untuk tampilan awal dan manggil main. Terus kita pindah ke database dulu mungkin. Sini untuk menginitialize database-nya. Register user, ini untuk register user. Ini untuk login, dia akan mengecek ke database-nya. Nah, get email. Client. Udah. Protokol atau serialisasi. Nah, ini tadi ada client to server message type yang digunakan oleh klien, dan ini untuk server ke klien message type-nya ada ini. Untuk apa? Untuk nantinya diserialisasi. Di sini ada encode message by serializing Python dictionary into JSON. Jadi kita pakai JSON di sini agar lebih mudah gitu dimengertinya. Ini untuk decode. Handle case where the palette might be empty. Nah, ini untuk yang empty. Mungkin seperti itu untuk dari game saya. Ini untuk tim, kita bisa isi. Lalu INV adalah kredensial dari email dan passwordnya. Ini untuk database-nya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.